Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan tema 3. Subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga, berkaitan dengan energi yang dihasilkan dari makanan, interaksi sosial, dan juga interaksi manusia dengan lingkungannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa, silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita. Oke, mari kita langsung saja masuk ke materi pada kali ini berkaitan dengan energi dan interaksi sosial. Energi dalam tubuh manusia ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Sedemikian kompleks berkaitan dengan energi memunculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah proses apa yang terjadi sehingga dapat menghasilkan energi. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut berkaitan dengan energi tersebut ya. Yang ketiga, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Dan yang keempat, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Kita akan bersama-sama membahas keempat pertanyaan tersebut dan nanti kita akan coba ulas secara keseluruhan berkaitan dengan energi yang ternyata berkaitan erat dengan lingkungan kita sehari-hari. Proses apa yang terjadi? Di situ ada gambar seorang bapak yang sedang membajak sawah. Pada dasarnya, ketika orang sedang melakukan aktivitas itu mengeluarkan energi, dan energi tersebut didapatkan dari makanan yang telah dimakan. Proses panjang dimulai dari makanan yang masuk ke dalam mulut hingga sisa pencernaan dibuang melalui anus. Banyak hal yang terlibat dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Berkaitan dengan makanan yang kita makan, ternyata banyak pihak yang terlibat dalam proses hingga makanan yang disajikan kita nikmati. Dari peran petani merawat tanaman, peternak yang berperan dalam merawat hewan, proses distribusi yang bisa menjadi jalan pertumbuhan ekonomi berbagai pihak seperti sopir, pekerja lepas, atau proses pendukung lainnya, hingga pemasaran yang membutuhkan keterlibatan sosial dari berbagai pihak. Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Berkaitan dengan makanan yang kita makan, jelas ada proses interaksi sosial yang terjadi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Jadi pada dasarnya, lingkungan sosial atau interaksi sosial jelas terjadi ketika kita sedang mengkonsumsi sebuah makanan, karena di sana melibatkan banyak hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Mari kita lihat sejenak. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh misalnya gunung, lembah, sungai, itu tanpa campur tangan manusia, karena dia terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi sederhana, seorang petani setiap hari berangkat ke sawah untuk menanam dan merawat padi.
Ketika akan berangkat ke sawah, tidak lupa ia sarapan terlebih dahulu. Seperti pagi ini, ia makan dengan makanan kesukaan yaitu sayur daun pepaya, ditemani dengan ikan goreng dan sambal terasi. Hari ini, ia akan mengairi sawah dengan cara membuka dam penghubung antara sawah dan sungai besar di sisi lain persawahan. Padi yang sudah mulai tumbuh subur perlu pengairan yang cukup agar tanah persawahan terjaga kelembapannya. Panen raya menanti. Banyak pihak yang saling bahu-membahu berada dalam roda perekonomian saling membantu. Petani, buruh, pengumpul beras, distributor, pabrik, hingga kita yang mengkonsumsi. Nah, mari kita cermati 3 paragraf yang ada ini sebagai bahan pembelajaran bahwasannya ternyata ada sebuah hal yang saling berkaitan antara kita dan energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan, yang bertanda merah terlebih dahulu. Seorang petani setiap hari berangkat ke sawah untuk menanam dan merawat padi. Itu merupakan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Hari ini ia akan mengairi sawah dengan cara membuka dam penghubung antara sawah dan sungai besar di sisi lain persawahan. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat dekat dengan manusia. Di situ merupakan ada interaksi antara manusia dengan lingkungan yang ada. Sedangkan yang bertanda hijau, ketika akan berangkat ke sawah, tidak lupa ia sarapan terlebih dahulu. Di mana ternyata manusia ketika ingin menghasilkan energi perlu adanya untuk makan agar menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh, yaitu ketika bekerja. Yang bertanda ungu, setiap pagi ia makan dengan makanan kesukaan, sayur daun pepaya ditemani dengan ikan goreng dan sambal terasi. Ternyata ketika kita makan juga melibatkan sebenarnya di balik semuanya ada interaksi sosial, di mana ketika proses ikan sampai di piring kita perlu banyak sekali perantara, diantaranya dari peternak ikan sampai distributor, penjual, dan kita yang mengkonsumsinya. Secara tidak langsung, sebenarnya energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan juga melibatkan interaksi sosial di baliknya hingga dapat menggulirkan roda perekonomian. Seperti halnya pada yang tulisan berwarna biru, panen raya menanti. Banyak pihak saling bahu-membahu berada dalam roda perekonomian saling membantu. Petani, buruh, pengumpul beras, distributor, pabrik, hingga kita yang mengkonsumsi. Artinya, pada dasarnya interaksi sosial terjadi ketika panen raya atau sebelum proses panen raya. Sebagai contoh, ketika kita mendatangkan pupuk, maka kita juga perlu distributor pupuk. Kita juga perlu penjual pupuk. Kita juga perlu para pabrik yang memproduksi pupuk tersebut. Dan mereka yang memproduksi pupuk juga perlu petani yang memerlukan pupuk untuk memupuk tanaman yang ada. Dan ternyata timbal baliknya, mereka yang memproduksi pupuk juga memerlukan makanan pokok, yaitu berupa beras yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Karena nasi termasuk salah satu makanan pokok. Dapat disimpulkan bahwasannya energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan juga ternyata ada proses interaksi sosial, ada juga proses interaksi antara kita sebagai manusia dengan lingkungan sekitar kita. Artinya sangat kompleks untuk menghasilkan energi yang kita manfaatkan ketika bekerja. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat memberikan manfaat berkaitan dengan energi yang kita hasilkan dari makanan dan juga interaksi sosial serta interaksi manusia dengan lingkungan alamnya.
Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.